Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja materi terakhir itu mazhab realisme hukum. Ya, di mana di dalamnya ada 3 pembahasan, yaitu pengantar, kemudian aliran-aliran dalam mazhab realisme hukum, kemudian yang ketiga tokoh-tokohnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Realisme ini secara etimologis berasal dari bahasa Latin res, artinya benda atau sesuatu. Nah, secara umum dapat pula diartikan sebagai upaya dalam melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa idealisasi, spekulasi atas hukum yang bekerja dan yang berlaku. Nah, dengan demikian dapat dikaitkan dengan konteks hukum. Nah, realisme hukum ini dapat bermakna sebagai pandangan yang mencoba melihat hukum sebagaimana adanya tanpa spekulasi atas hukum yang bekerja dan yang berlaku. Nah, pandangan yang mencoba mengusahakan untuk menerima fakta-fakta mengenai hukum apa adanya. Kemudian kedua, aliran-aliran dalam mazhab realisme hukum. Nah, di sini ada 2. Yang pertama itu realisme hukum Amerika. Nah, aliran yang berkembang sekitar abad ke-19 sampai abad ke-20 di Amerika Serikat itu telah ketika itu paham laissez-faire ini menjadi kepercayaan yang dominan di sana. Nah, segala kegiatan intelektual dalam bidang apapun termasuk filsafat dan ilmu-ilmu sosial itu sangat dipengaruhi oleh pandangan formalisme. Nah, pandangan formalis ini sesungguhnya menerapkan prinsip-prinsip logika, matematika dalam kajian filsafat, ekonomi maupun jurisprudensi tanpa mencoba menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kebangkitan dan kemajuan ilmu teknologi dan ilmu-ilmu empiris itu yang mendominasi kehidupan nyata di Amerika Serikat telah merubah cara kaum intelektual untuk memperlakukan filsafat dan ilmu-ilmu sosial termasuk logika itu sebagai kajian yang empiris yang tak berakar pada pendekatan yang abstrak ala formalisme. Kemudian yang kedua, aliran kedua itu realisme hukum Skandinavia. Nah, aliran realisme ini juga merambah ke negara-negara di kawasan Skandinavia. Nah, diterimanya pemikiran yang realis di kawasan Skandinavia ini disebabkan oleh tulisan-tulisan para yuris dari negara-negara Nordik yang mulai kritis dengan sistem hukumnya sendiri. Nah, mereka melihat dengan kondisi geografis di kawasan Skandinavia yang relatif terisolasi di Eropa, ditambah lagi dengan miskinnya hubungan perdagangan internasional yang meyakinkan mereka bahwa Roman Law sebagai hukum yang mendominasi bumi Eropa saat itu tidak dapat memberikan dampak atau manfaat yang besar bagi perkembangan hukum mereka. Kemudian yang terakhir itu tokoh-tokoh mazhab realisme hukum. Nah, pertama itu Oliver Wendell Holmes Jr. Nah, ia lahir pada tanggal 8 Maret 1841 di Boston, Massachusetts. Nah, namanya berasal dari nama ayahnya yang merupakan seorang penulis dan dokter, yaitu Oliver Wendell Holmes Sr. Nah, kemampuan intelektualnya yang menakjubkan, rasa humornya dan kemampuan untuk mengungkapkan dirinya membuat Holmes Jr. ini berada dalam pemikir Amerika yang disegani. Nah, ia menjadi salah satu anggota Mahkamah Agung Amerika Serikat kurang lebih 30 tahun. Nah, kemudian yang kedua Jerome Frank. Nah, nama lengkapnya itu Jerome Neo Frank, tapi ia dikenal sebagai Jerome Frank. Nah, gagasan Frank ini mengenai hukum pada garis besarnya bahwa hukum itu tidak sama dengan aturan-aturan hukum yang tetap, hukum yang statis dan serta hukum yang tidak berubah. Nah, kemudian Benjamin N. Cardoso. Nah, Cardoso ini ialah seorang tokoh yang realis di Amerika Serikat. Baginya hukum itu sama dengan peradilan, namun tidak sama dengan Jerome Frank. Nah, Cardoso melihat bahwa karakter normatif dari hukum itu masih ada. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.